wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhil jami'ah wa khasatan fi hadal fasal wa hadal barnamij fi Kulliyatud Dirasa Al-Ulya fi Institut Al-Jami'ah Sahid Al-Islami. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa saniyan assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salis ana yani musaidun jiddan limadha li anna hadal yaum indana ad-dhaif al-kiram al-ustad Anwar Shuaib min Malaysia wa nahnu huna yani natakallam wa natahaddas yani natahaddas urid an yani yata'allaq bi laysa faqat iqtisad al-islamiyah wa aidan laysa faqat madha tusama bi tadbir atau al-idarah, lakin urid an yani abhas yata'allaq bi dinina. Arafna anna yani din al-islam dinal kamil wal mutakamil wa syamil aidan. Idan ad-dinu syamil hunaka yani yabhas kullu yani a'mal yaumiyan lil aw linnas wa khasatan lil muslim. Wal yaum insyaallah taala sanabhas kaifa madha yani tadbir khasatan fi amwalina. Hadhihi yani kama arafna wa sami'na wa aidan qara'na min ar-riwayah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam la yazulu qadamu abdin hatta yus'al yani an thalatha wa ahaduhuma yani anil mal kaifa su'al yani min aina iktasaba wa fi aina anfaqa. Arafna min hadhihi riwayah kaifa amwaluna al-yawm amwaluna fid dunya wa nas'al yani nahnu sanus'al fi yaumil qiyamah. Naam, fahimtum? Masyaallah. Okay, I'm very happy today because today we will talk about our religion. Yeah. Today we will study, we will discuss about our deen, Islam. And all of us know that Islam is the religion or comprehensive religion. Not only about the prayer, not only about zakat, umrah, hajj and the ibadah mahdoh, but talk about the Islamic economic and also in management. Last month we discussed, you remember, I think, with Dr. Azhar Ja'far. You remember? We talked about the Tawhidic management. What is Tawhidic management? Management based from the Tawhid. Okay, this is the general knowledge or general sciences, I think. And today, with Mr. Anwar Shuaib, we will discuss about Islamic wealth management. Why? I think this is very important, not only for the maybe the practitioner in the Islamic banking or the finance, banking, insurance and other institution, but also for the student, especially in master degree in INAIS, Institut Agama Islam Sahid Bogor. And as from our prophet, that all of our wealth will ask, as we will ask from the Allah Subhanahu wa Taala about our wealth, from the maybe the good sorts and where our wealth will distribution. Okay, I hope you understand and enjoy with this program. You understand? Yeah. Okay.
Ngomong bahasa apa lagi ya? Sudah. Mangga, hatur nuhun kangge sadayana wilujeng sumping dina raraga program training Islamic Wealth Management. Sudah ta. Yeah, actually I will speak in English or Arabic, but follow to our president. Yeah, in the peraturan presiden number 16 years 2019. Yeah, that all activities in academic, in university, in academic must or have to in bahasa. Yeah, because I'm Indonesian and I love bahasa, so I will speak in bahasa. Oke, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa sekali. Nanti soalnya ada tambah lagi dari Tazkiyah itu ada 5 orang, kemudian ada dari Padang juga. Ini tempatnya di set seperti ini karena saya pikir tadi biar tidak mengganggu perkuliahan yang di semester 3. Oke, hari ini kita akan membahas bersama tentang Islamic Wealth Management. Ada yang sudah pernah dengar? Ibu ini sudah pernah dengar? Barusan nggak dengar? Baru. Oh, iyalah. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita akan bahas tentang Islamic Wealth Management. Tadi mungkin apa ya Islamic Wealth Management itu? Ya, ini sebenarnya pengembangan dari apa yang disebut dengan Wealth Management. Bagaimana pengelolaan kekayaan atau pengelolaan harta kekayaan. Islamic berarti secara Islam. Nah, pertanyaannya, kalau sebenarnya Islamic Wealth Management atau Wealth Management itu sebenarnya satu produk dalam jasa keuangan, khususnya di high class, di orang-orang yang punya uang. Biasanya mereka itu kelebihan uang, mereka akan bingung bagaimana how to manage our wealth. Ya, kaifa yani nudabbir amwaluna. Jadi gimana nih uangnya banyak, kemudian bagaimana cara mengaturnya? Ya, kelebihan. Nah, so we will talk about the investasi. Ya, investasi, apalagi zaman sekarang itu ada investasi bodong gitu ya, kemudian juga ponzi game dan sebagainya yang nggak jelas. Maka kita akan bicara tentang how to manage our wealth in Islamic perspective. It's important for us. Ini penting sekali. Jadi pertama, wealth management itu adalah sebenarnya jasa dari keuangan, terutama nanti di bank-bank besar. Ya, mamanya di Indonesia udah banyak, di Malaysia juga udah banyak, di awal dari Eropa itu juga luar biasa sekali. The big question is, apakah wealth management itu hanya untuk yang orang kaya? Gitu kan? Biasanya justru malah gimana kita mau ngatur uang, orang duitnya juga kurang tiap bulan. Nah, so as a science, karena ini ada sebuah ilmu, maka dia ada secara teoritis, ada secara praktis. Wealth management dalam konteks praktis itu adalah bisnis konsultan keuangan, bisa keluarga atau corporate. Corporate lebih umum. Jadi konsultan keuangan di mana ada orang datang atau perusahaan datang ke dia, kemudian nanti akan bertanya, saya punya uang sekian, kemudian kira-kira mau diapakan nih? Ingat ya, salah satu kemarin masih ingat kaidah dalam investasi. Jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian itu punya uang, ya jangan dibelikan telur semuanya, gitu ya, pecah nanti. Ya, jangan dibelikan telur semua, tapi apa? Mungkin properti, ya belikan rumah, hartanah kalau bahasa Malaysia. Kemudian kedua itu belikan emas. Ini biasa nenek-nenek kita dulu tuh, ya beli emas. Kenapa? Cuma zaman sekarang saya udah praktekkan, kalau beli emas kemudian dijual hanya dalam 1 tahun, 2 tahun, itu rugi. Saya ingat banget tuh, nggak banyak, sebanyak cuma sekitar 10 juta, saya belikan emas, ya sekitar 1 tahun sih, masih ingat sekali kurang lebihnya itu. Pas saya jual, iya, penjual itu pilihannya 2. Apakah harga terbaru dengan potongan 25%, ya, atau mau harga lama? Ya, it's a business, gitu ya. Jadi ternyata kalau investasi emas itu jangan untuk 1-2 tahun, tetapi minimal itu 5 tahun, itu emas. Nah, sekarang udah banyak ada sukuk, ya, obligasi syariah, kemudian juga sekarang saham, bahkan dengan 100.000 kita sudah bisa beli saham. Saya gini-gini juga punya saham Telkom juga nih, jadi owner Telkom juga, gitu ya. Walaupun cuma paling berapa lembar gitu ya, itu pun agak lecek-lecek dikit. Tapi nggak ada, udah nggak pakai lembar lagi. Sekarang sudah online, sekarang sudah pakai handphone. Saya salah satu itu ada MOS untuk online trading. Tapi ingat, trading itu yang syariah. Ada nanti Jakarta Islamic Index.
Ini juga penting. Oke, jadi kita ngomongin tentang bagaimana memanage uang kita. Ya, nah tadi ya uangnya banyak itu gampang. Tapi kalau uangnya sedikit bagaimana? Nah, justru itu yang uangnya sedikit, yang merasa kurang tiap bulan, itu justru harus belajar wealth management. Kenapa? Karena biasanya dalam distribution, dalam pengeluaran itu apa? Yang muncul itu adalah pertama itu adalah kebutuhan. Ya kalau orang Malaysia cakap nggak boleh kebutuhan ya, tak boleh cakap butuh. Butuh itu suami istri itu butuh. Ya jadi nggak boleh. Jadi keperluan. Jadi kadang yang diutamakan itu adalah keperluan. Makan, ya kemudian mungkin ya makan, minum, kemudian pakaian atau mungkin kemudian kebutuhan yang lainnya. Padahal dalam konteks nanti ada satu dari bagian wealth management yaitu financial planning atau financial planning itu adalah apa? Yang pertama adalah menabung, save. But the problem, saving not save you. Ya, jadi kalau itu menabung pertama, tapi ternyata apa? Menabung itu tidak bisa menolong Anda. Nah, nanti boleh tanya ke ke Tuan Anwar, beliau konsultan di keuangan dan paham sekali tentang bagaimana cara memanage harta kekayaan, kemudian juga financial planning. Contohnya gini, yang sudah pada nikah nih, yang jomblo-jomblo dulu ya. Ini jomblo juga yang aja ya. Nah, yang sudah menikah, silakan. Nah, ketika sudah mau menikah, mungkin agak sedikit tabu ketika kita mengatakan bagaimana saya itu punya plan. Kita ngomongin financial planner, ya, financial planning. Saya punya plan umpamanya setiap satu anak saya itu akan mendapatkan warisan 1 miliar. Nah, so itu bisa di-plan dari sekarang, ya dari sekarang itu berarti untuk menabungnya jangka waktu dari umur sekarang, kemudian sampai nanti pensiunnya kapan, kemudian nanti kapan lagi apa bisa mendapatkan warisan itu dalam setiap orang 1 M, itu masuk ke financial planning. Nah ini juga penting juga, jadi ngomongin warisan, bagaimana kita apa? Oh semangat dari Al-Quran itu adalah apa? Meninggalkan generasi yang memang dia kuat. Generasi yang memang dia itu apa? Punya kemampuan iman dan juga finansial atau ekonomi. Oke, balik lagi ke Islamic Wealth Management. Maka tadi bukan hanya tadi kebutuhan keperluan kita saja, tapi ada menabung. Sebenarnya lebih tepatnya bukan menabung tapi investasi. Nah, investasi yang seperti apa? Yang pasti pertama konsepnya adalah halal, ya kan? Yang agak subhat-subhat banyak juga sekarang nih. Ya, agak subhat-subhat, umpamanya kalau umpamanya di saham, umpamanya ada tadi Jakarta Islamic Index itu yang more Sharia compliance. Tapi ada juga yang ISSI, ya Islamic Indonesia Saham Islamic Stock. Itu dia agak-agak lebih mudah. Kenapa? Karena kalau di lapangan itu beda banget. Kita bayangin aja sahamnya rumah sakit Siloam, Siloam Hospital itu masuk ke saham syariah. Bayangkan. Ya, kenapa? Karena tadi screening untuk saham syariah, ya syariah Islamic Stock itu dia memang lebih mudah. Ya, lebih mudah dibanding Malaysia, itu lebih ketat dari mulai utangnya, kemudian nanti kontribusi atau dia bagian dari yang masih ada riba-ribanya untuk perusahaannya itu. Nah, yang tidak itu namanya saham syariah itu dia tidak boleh saham rokok. Perusahaan rokok itu tidak ada di saham syariah. Ya, kemudian juga yang dia jelas-jelas umpamanya bank yang konvensional riba itu dia tidak masuk ke saham yang syariah. Kemudian nanti perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu hiburan dan sebagainya itu juga tidak masuk. Oke, balik lagi ke Islamic Wealth Management. Hari ini kita akan pencerahan dengan bagaimana cara mengelola. Mungkin tadi untuk praktisnya itu adalah menjadi seorang konsultan keuangan. Ya, tetapi secara individu kita itu harus percaya, yakin bahwasanya as-shadiqul masduq, Rasul SAW itu tadi beliau bersabda bahwa la tazulu qadamu abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba. Artinya itu dari hari kiamat itu tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berjalan hatta yus'al, sampai ditanya itu beberapa permisalan, ya mulai dari ansyababihi fi ma'afna, tentang masa mudanya untuk apa, tentang umurnya untuk apa, dan sekarang tentang hartanya, ya dari mana berasal dan kemana. Kalau dari mana berarti kaitan dengan apa? Kullu fil ardi halalan thayyiban, termasuk berarti penghasilan kita. Kemudian ila aina wa fi ma anfaqo, berarti kaitan dengan apa? Pengelolaannya. Jangan-jangan ini gajinya ini sudah halal nih, tapi kemudian apa mungkin kita masih letakkan di bank konvensional,
atau mungkin asuransi yang tidak syariah, atau mungkin di bank yang tadi obligasi, atau mungkin untuk deposito umpamanya yang tidak syariah. Ini juga masih terjadi sampai nanti ke ujungnya adalah nanti ada model namanya itu purification. Silakan. Ada purification adalah bagaimana harta kita itu harus apa? Harus disucikan. Ya, jadi harta kita harus dicucikan. Kayaknya udah mulai sampai gitu ya. Oke, menghemat waktu, saya berikan dah siap. Oke, dari saya itu nanti kita bisa diskusi bersama. Waktunya jam berapa? Sekarang jam berapa? 10.20. Oke, jam 10.20. Ada masa dalam 40 menit. 40 menit. 40 menit untuk penyampaian materi. Kemudian setelah itu kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol tahu tentang bagaimana wealth management, atau mungkin yang tertarik pengen menjadi konsultan keuangan. Kenapa? Karena untuk middle class-nya Muslim sekarang itu berkembang. Ya, contohnya mungkin yang belum menikah, nanti pengen menikah, sudah menikah itu dia pengen umpamanya jalan-jalan ke Maldives atau mungkin ke Europe. Nah, dia ada pakai financial planner. Ya, nabungnya itu berapa, kemudian nanti ininya untuk persiapan itu berapa, dalam jangka berapa tahun, itu di financial planning dan di Islamic wealth management. Saya harap semuanya enjoy, bisa menikmati semuanya, ya, menikmati dari training ini. Ya, boleh. Kalau ada pertanyaan nanti boleh didiskusikan. Oke, sambil menunggu dulu. Saya mau masuk ke dalam sini. Pakai ini. Pakai saya. Oke, baik. Itu di Islamic Wealth Management. Ya, pakai buku dulu sih. Nanti saya bantu. Ini pakai apa? Nak guna ini wifi. Ada pakai apa? Antar dulu ini di WhatsApp. Antar ke saya itu boleh. Iya, email lagi. Kirim di sini pakai email. Email yang nanti sini. Buka email nanti sini. Snacknya udah ada? Nah, kalau ada snack ada Cobra dan Anaconda juga. Ya, lebih dahsyat gitu ya, biar rusak gitu. Ya, suasananya agak-agak begini, hot dikit. Saya suka yang hot. Agak panas sedikit ini aja. Nah, bisa. Kayak kita waktu sampai tadi sampai jam 12. Kemudian nanti mudah-mudahan nanti ada makan siang, ada makanan kecil juga insya Allah. Kalau nggak ada makanan kecil di sebelah sana ada makanan kecil, ada kerikil, ada ini, ada musik. Itu boleh juga makanan kecil. Tapi insya Allah makan siang disediakan, ya disediakan insya Allah ada. Yang ini yang S1-nya? S1 ya? Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa paham, terutama kaitan dengan mungkin kedepannya untuk jadi seorang konsultan dari keuangan, terutama tadi keuangan syariah, ya. Karena trennya itu ini bisnis yang paling mudah, bahkan sekarang sudah ada banyak sekali aplikasi untuk di wealth management, terus juga di financial planning ini. Oke, itu menarik sekali, ya. Oke. Nanti juga ada ini dari saudara kita, inspirator saya dari Lampung juga. Nanti ada sedikit sharing juga tentang buku di last terakhir insya Allah. Jadi nanti yang suka buku, yang jurnal, kita insya Allah bisa difasilitasi juga. Yang mana? Satu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Abdul Rahman, for inviting me here and for the discussion and sharing about Islamic wealth management. That Dr. Abdul Rahman has been using 3 languages just now, so I'll be using 1 languages only. Will that be okay? Okay, mix maybe in Malay. Malay for verification, yes. Make sure that we can understand, because I'm worried that we're going to use it in Bahasa Malaysia, because like Dr. Brahma mentioned just now, the word may mean differently between in Malaysia and in Indonesia. But sometimes the English words is
something that we can understand more efficient compared to if we were to use local language, right? Okay, because I'm not fluent in Bahasa Indonesia, so I'm scared I'm saying something which give negative meanings. Okay, right. So I'll just go direct to the Islamic wealth management and how it is well, because the slide we're waiting for the email to receive. So anyway, it's inside the book, which you look at the wealth generation, accumulation, protection, purification, and also distribution. It's inside the book, which Dr. Rahman already passed. Already passed, no? Okay, so yeah, we got it today. It's for 90 something. It's page number 84. 84. Page 84. Page 84. Don't worry, the 97 pages is my slide, but I'm going to touch only one page. So enough 1 hour. Don't worry, because some people they may got worried because when they saw that this is 97 to go to 87. 87. But you can find here. Page 87. No, 87. 87. This one is 87. This one number 4. 87, 87. Direct to 87. Ya. Baik, 87. Oke. Iya. Oke. Oh sorry. It's 84. 84 ya. 84. 84 ya. So this is why I got confused already when I translate. But it's okay. The next slide, the below one. Yeah, this one. Okay. Yeah, okay. This is the slide that I wanted to show. Can we have the below one? Okay, thanks. Be full screen. Sebelahnya. Full screen to view. Yeah. View. View. Then full screen. Oh, this one is. There's no way. Okay. No. Okay, never mind. As long as we can have this one. So this is the basis of the how if we look at the Islamic wealth management holistically, whereby we touch on the generation, accumulation, protection, and cleansing, and so purification, and also wealth distribution. So when like Dr. Rahman mentioned just now that most of us been thinking about wealth management is about what? Wealth is wealthy people. So wealthy people is the one that only can achieve managing their wealth. So I mean, it's not really. If you look at it, it is not really for the wealthy alone. It's for all of us. Because if you look at the responsibility of Muslim, part of it is that about managing the wealth. It means to say, doesn't matter how much wealth that we have, even though maybe a small item, the wealth that we have, but it is something that we must take care. Because we're looking at it, protecting the wealth is one of the maqasid that we can understand. So we cannot deny that this is a very important part. So how come we just neglected that part? One thing that we been neglecting about wealth, you can see that now the Muslim we see and being portrayed in the whole world as a poor country, poor people. So how can we accept that? In actual fact, the wealthy and the wealth of the world are coming from the Muslim world. If you look back at what happened in the Arabs, most of the wealth coming from Arab country, Arab state. Yeah, you can see that the Arab people, they are wealthy, but the wealth is not being managed by Muslims. Most of the wealth there being managed by the Westerners who are non-Muslim.
But one thing good, why they able to manage these Muslims' wealth? They learn about Muslim understanding. They learn about Sharia itself. But they don't accept it to their heart. That's different. But compare if we are the Muslim and manage the wealth of another Muslims, and we manage it the way, because we consume, we assume, and we accept the faith itself. We are a Muslim, and we can do it much better than what a non-Muslim can do. So these are the things that happening currently in the world. That because this happened, because we neglect wealth management. When we neglect wealth management, we are losing power. Look at what happened nowadays. The superpower, the America. Another one that coming to be superpower is China. So both are non-Muslim countries. But one thing that they do agree is that the conventional financial system or conventional economic system is bad or not good for mankind. That's something good that happened. And they wanted to do away with it. And if you look at it, the Muslim country that wanted to do away with it, they got caught by the Westerners and they just destroy those countries. This is what happened. You look at what happened to Algeria. Look at what happened to Libya. Look at what happened to Sri Lanka. Yeah, I mean Iraq. So because they control the wealth and they use the wealth to create weapons, to have better technology and so forth, and they use it against the Muslim. And we look back from the history, all the technology they take from the Muslim world. Why? Because we don't manage well the wealth that we have. God give us wealth. God give us technology, knowledge and so forth. But we neglect. So this is what happened. So, but the thing is that Dr. Abdul Rahman just mentioned also just now about the track industry itself. So just now I'm talking about the soul part of it. Because being a Muslim, I must touch the soul part. Because I'm a Muslim myself. And I'm sad about what happened in this industry currently. Because we don't manage the wealth of the Muslim, even though we are wealthier than the non-Muslim. But we relinquish the power of managing the wealth to the non-Muslim. So what we can do now, we must take it back. And how to take it back? For example, if you want to approach a wealthy Muslim and ask, can I help you manage your wealth? Then the next question comes into, okay, I just try you a little bit. This part of my wealth I pass to you to manage. But because you don't have a knowledge of managing the wealth, can we perform? So if we can't perform, will our Muslim brothers and sisters allow us to manage the wealth? So if we were to ask it to ourselves, will we give it? If you were to ask me also, yeah, I would think, a few times. Not only once, but a few times. Because why? I'm responsible. Because you can't manage. Because Islam also teaches us. Give the task or the something to do to the one who can perform the task. You cannot give it to the one who cannot perform the task. It's non-ahli. Yeah? You cannot give to the non-ahli. You must give to the ahli. So these are the things that we must learn. So in order to do that, we must understand and know how to do it. First thing first, we are looking at understanding what is part of this. So that's why I'm going to touch on this part, on this first meeting that we have today, which I'm very glad that I'm going to be here for the invitation. Okay, is wealth generation. So fair enough, what we discussed earlier, and Dr. Abdul Rahman mentioned that it's not only for wealthy. It doesn't matter how much wealth we have also. It's not about the value of it, the amount of it in monetary value, but it can be small, but we manage it well. Wealth generation, we are looking at about what? Someone can help me? How do you understand wealth generation? Anyone know what the wealth generation? Pada mau gak sih? Bahasa Indonesia.
Boleh, jawapannya boleh di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. I Atau can maybe because I'm scared to ask to use when I want to pronounce, I want to say something. I'm scared to use other than this because I'm scared to say differently. But you ask, please discuss with me in bahasa Indonesia. Inshallah, I We can. haven't vocabulary so much, so I think you can combine your. yes, I can mix language with Malay. Bahasa Malay. Pengurusan. Boleh ya? Sama buat manajemen It's okay. Okay. Different, never mind. Different never mind. Okay. Yeah, because Tuan ini dia study in Australia, so when explain ketika menerjemahkan atau menyampaikan menjelaskan wealth management dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia itu dia agak-agak susah, agak ini. Nah tapi nggak apa-apa, boleh try. Boleh try. Okay. Insyaallah saya cuba. From start, I don't know what is wealth. Oh, okay. Oh, you do not about wealth? I don't know. What is kekayaan? Kekayaan, in Arabic it's mal, ya. Iya, al-mal. So, I mean, okay lah, we're getting to somewhere, eh? I'm so sorry if that's the case. Please do tell me if something that you don't understand better we can clear. Okay, yeah. Because otherwise, I think nothing we can get from the discussion today. Then it becomes useless, right? Okay. So, I think kekayaan ataupun harta benda kalau di bahasa Malaysia, di Malaysia dipanggil harta benda, harta dan kekayaan. Sesuatu yang kita bekerja sehari-hari, yang kita hasilkan dari titik peluh kita, yang itu yang kita katakan sebagai harta. Wealth. Ini harta. Jadi dalam wealth generation, we are Bukan asal. Menghasilkan. Cara menghasilkan harta itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Wealth generation. So kebanyakan kita dari bagaimana kita menghasilkan harta kita? Ya, silakan. Bekerja, ya. Kita bekerja dan kita mendapat gaji, gaji upah. Iya, sama. Gaji juga. Jadi fee. Jadi gaji atau upah dan sebagainya. Itu yang kita dapat selepas kita melakukan kerja. Ada orang yang bekerja satu hari 8 jam. Jadi hujung bulan sudah dapat gaji. Ada orang yang bekerja hujung bulan dapat gaji. Ada orang yang bekerja siap satu kerja, misalkan siap satu buku dapat gaji, dapat upahnya, dapat uang. Dapat uang. Atau misalnya dihantar buah dapat hasil uangnya perniagaan, kan? Itu juga adalah hasilan wealth generation. Jadi maksudnya wealth generation ada kepelbagaian, berbeda-beda. Lain orang, lain caranya. Tetapi hasilnya wealth juga. Kita menghasilkan kekayaan, kita menghasilkan harta benda, kita menghasilkan sesuatu yang kita ada nilai. Itu yang kita lihat ya di sini, wealth generation. Sesuatu yang kita value, ya. So this is wealth generation. It can be many ways. Then next, seterusnya wealth accumulation. Okay, wealth accumulation. Siapa yang faham? Pengumpulan kekayaan. Akumulasi kekayaan. Investasi. Akumulasi, ya. Akumulasi, ya. Macam mana? Investasi. Ya, betul sekali, tepat sekali. Tepat sekali. So, maksudnya kita mesti sudah ada, baru kita akumulasi, accumulate. If you don't have, can we accumulate? No, we cannot accumulate. We must have it. Then only we can accumulate. Kita kena ada dulu, baru dia beranak. Hasilan-hasilan selanjutnya. Jadi ini yang keduanya. Adakah sama keduanya? Bukan, berbeda. Yang ini kita mungkin tidak perlukan ada asasnya, benihnya tak ada. Tapi mungkin hanya hasil daripada tenaga kita yang kita ada, atau minda kita yang kita ada. Kita tulis buku misalnya, atau usaha hasil dari tanaman misalnya. Itu yang berlaku. Itu berbeda dari antara keduanya. Kemudian yang seterusnya, maksudnya ini tadinya tak faham kan, sekarang sudah
Udah paham. Tapi boleh first in English and then explain in Malay. In Malay. In Malay. So next is wealth protection. So wealth protection, kalau di dalam bahasa yang diajarkan di dalam kelas, wealth protection biasanya apa? Insurance, takaful. Takaful. Ya. Kan ada takaful kan di sini kan? Ada. Ada kan ya, takaful. So kalau konvensionalnya insurance. Kalau Islamiknya takaful. Kalau di Malaysia fatwa insurance haram. Kalau di sini bagaimana? Sama. Jadi maksudnya mesti gunakan takaful, ya. Tapi itu kalau di dalam peperiksaan memang mesti menjawab takaful. Takaful. Jawabannya mesti begitu. Tetapi dalam reality pekerjaan saya dalam wealth management maksudnya lebih luas. Iya. Kita mungkin menggunakan undang-undang. Jadi maksudnya bagaimana kita melindungi kekayaan ataupun harta seseorang individu Muslim dari dirampas oleh orang lain. Mungkin orang Islam lain atau orang bukan Islam atau negara lain ataupun pemerintah dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan ayat mungkin keras saya gunakan tadi. Merampok kan? Ya boleh juga boleh. Boleh juga. Okey, ini yang di dalam industri ya, ini dalam praktis dalam industri. Tetapi dalam kita tidak dalam kelasnya biasa kita melakukan pengajaran, apa yang kita lakukan adalah jawapannya mesti diberi hanyalah takaful atau insurans saja. Dua saja. Kita tidak kembangkan lain kepada legal ataupun law ataupun perundangan. Kita tak kembangkan di situ. Sebab apa? Kalau kita kembangkan di situ mungkin masalah pemahaman kepada pelajar. Jadi sebab itu kita mempermudahkan, simplify so that people can understand it is either insurance or takaful to protect the wealth. So how to protect the wealth? To protect against what? Melindunginya dari apa? Okay, biasanya kalau kita ceritakan melindungi, to protect, kita protect against apa itu? Nggak sempat melindungi, udah keburu habis. Melindungi sendiri. Before we protect our wealth, but what is we haven't wealth again. Nggak ada sisa, nggak ada Ya, dan ada baki lagi. Dan ada. Ya. Okey, terima kasih. I think good point. That is what most people think. What we conceive in our mind, apa yang kita terima dalam minda mengatakan bahawa kita tidak ada harta. Tetapi sebenarnya kita semua diberi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang harta yang kita diberikan? Kesihatan, tubuh badan kita. Yang mana kita boleh gunakan untuk hasilkan kekayaan yang boleh dipindah. Kalau tubuh badan kita tak boleh pindahkan kepada orang lain. Tenaga kita tak boleh pindah kepada orang lain. Tetapi apabila kita hasilkan contohnya harta, wang, rupiah misalnya. Jadi kita boleh pindahkan rupiah kepada orang lain. Barulah kita boleh pergi kepada tahap yang seterusnya. Jadi barulah kita boleh pindahkan menggunakan alatan-alatan yang lain, tools, the different other tools in managing wealth. Okay, sorry. Before next, I will explain. Tadi ngomongin wealth protection, sorry, I will translate again. Tadi ketika bicara tentang proteksi harta itu sebenarnya bukan. Tadi kan saya katakan bahwa Islamic wealth management ini bukan hanya how to manage our wealth, not only about that, but it's a product of finance. Jadi Islamic wealth management itu bukan hanya cara mengelola harta kita saja, tetapi Islamic wealth management adalah satu produk jasa yang kita tuh menjadi seorang konsultan.
Ya, jadi kalau dalam bidang di industri, Islamic Wealth Management itu adalah produk yang kita jual ke orang lain. Oke, Anda uangnya banyak, sini saya atur uangnya. Dimulai dari apa? Wealth generation. Bapak, ibu, mamanya hasilnya itu apa saja? Oke, kita kumpulkan. Kemudian wealth accumulation. Tadi dikembangkan lagi juga dari untuk biar berkembang itu seperti apa? Dari gaji, kemudian diinvestasikan apa saja pilihannya. Nah, setelah itu agar harta itu dia tidak habis. Nanti kalau di hadisnya adalah apa? Harta anak yatim itu agar tidak habis oleh zakat. Maka so we need to wealth protection. Kita perlu agar harta itu bukan hanya tidak berkurang tapi tadi bisa bertambah. So ada takaful. Kita punya mobil umpamanya tiba-tiba rusak kalau nggak ada takaful. Tadi kalau yang konvensional itu nyebutnya kalau di Malaysia itu adalah asuransi, insurance. Tapi kalau yang Islam itu adalah takaful. Kalau takaful in Indonesia is the brand of insurance, in Islamic insurance. Same in Malaysia takaful ikhlas. Oke, itu ya. Jadi Islamic Wealth Management itu bukan hanya untuk kita saja, tapi kita itu sebagai penyedia jasa produk. Jadi seorang konsultan keuangan, bisa keluarga atau corporate. Okay, welcome to our lecture from West Sumatra. It's very amazing. Our partner in MIC Singapore. Beliau pensyarah daripada Muhammad Islamic College. Silakan next. Okay, mix in first in English and then in bahasa or Malaysia. Okay. Thank you, Dr. New challenge. Thank you, Dr. Rahman, for getting it clear on this part. So when we say that protection, so the question is, persoalannya kita tidak ada harta, terjawab sudah. Dah habis. Badan kita sudah ada harta. Tetapi apa yang kita gunakan? Ya, kita sudah boleh gunakan untuk tukarnya menjadi bentuk harta yang berbeda, iaitu jadi dalam bentuk rupiah, dalam bentuk emas dan sebagainya, yang boleh ditukarkan, ditambahkan lagi nilainya dengan menggunakan tenaga orang lain. Tadi Dr. Abdul Rahman gunakan financial consultant, financial advisor. Okay. Jadi sebagai selain dari itu, kita ada jangka hayat. Contoh, ini yang saya sentuh itu takaful ya. Kita ada jangka hayat. Pada tahun 1993, saya menjual satu produk insuransi kepada pelanggan. Manakala tahun 1995 beliau telah meninggal dunia. Dan beliau adalah anak yang pertama, the first child of 9 siblings. Anak yang pertama dari 9 adik-beradik. Itu adalah tuntutan yang pertama yang saya uruskan dalam hidup saya dalam industri keuangan, yang mana saya mulakan tahun 1990. Jadi tahun depan insyaAllah, tahun inilah ya, yang tahun ke-30 ya. 30 tahun ya, 30 tahun experience. Jadi kalau